Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian nomor 247 ayat 1 sampai 2. Dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorian. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pendeta, pikap pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Kedua, sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan Majelis Jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur. Janji iman, doa kita Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. 3. Tempat ibadah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwartakan setiap minggu, kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan tangan Tuhan. Keempat, realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025. Untuk merealisasikan keputusan rapat Majelis Jemaat tanggal 16 Februari 2025, mulai bulan Maret kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal Rp100.000 per kakak, khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. Kelima, ibadah keluarga Anam Pertamianan. Mengingat waktu sudah bulan Agustus dan sesuai permintaan dan fungsi kita akan melaksanakan evangelisasi pertanian hari Rabu 6 Agustus 2025 di rumah keluarga Osihite Situate Boromane, alamat di Perum Mandalo Asri, masuk pukul 19.30 untuk pertanian selanjutnya agar keluarga berkoordinasi dengan pimpinan jemaat. Di sini dipesankan kepada kita yang mau menerima untuk pertanian selanjutnya langsung berkoordinasi kepada sebuah kita atau amang guru kita, supaya jangan nanti sudah ditentukan ini hari ini atau tanggal sekian, bahkan pas hari hanya itu menolak dengan sesuatu hal yang kita tidak tahu atau dadaan. Jangan terjadi seperti itu. Jadi kami mohon segera dikoordinasi ke siswa atau anak kuliah kita. Ibadah minggu di tanggal 10 Agustus 2025 kita akan melaksanakan ibadah menggunakan bahasa kata. Untuk renungan satu mingguan dari tanggal 4 Agustus 2025 sampai 9 Agustus 2025 telah tercantum di situ sebagai tuntunan pembacaan renungan harian buat kita semua. Laporan keuangan tertulis di Mazmur 65 ayat 2, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najat. Uang masuk
persembahan 1, 2, 3 dan persembahan sekolah minggu dan persembahan bulanan sudah tertera di situ. Terima kasih kepada keluarga Amang Pinang yang telah memberikan persembahan bulanan. Semoga Tuhan semakin melipat gandakan dan memberkati segala usaha pekerjaan keluarga, dan kita semua memohon kepada Tuhan agar pintu rezeki kita juga dibukakan untuk kita masing-masing. Rekapitulasi keuangan hingga akhir saldo kas dan usaha huriah sudah tercantum di situ, serta daftar kewajiban jemaah. Surat yang masuk dari pimpinan pusat HKIP dari Pematang Siantar. Tibanya surat ini sudah selesai warta jemaat kita dibuatkan oleh admin kita. Sudah jam 8 malam surat ini sampai kepada Mang Guru. Di sini kita sama-sama dengarkan dan kami membacakan dari depan. Ini agak banyak amanginang, sosonina kosobulung. Pimpinan Pusat Huriah Kristen Indonesia Protestan HKIP. Surat keputusan pimpinan pusat nomor 71 SKPP HKIP Angka Romai 7 2025 tentang resort persiapan HKIP Jambi. Kita menayok naison tentang resort persiapan nama kita aman. Menimbang perlu untuk mengembangkan pelayanan di Jambi, memperhatikan 1. Tata gereja HKIP bab 6 pasal 6. 1. Yang kedua PRT HKIP bab 4 pasal 18 ayat 3 memutuskan menetapkan pertama, jemaat persiapan HKIP penerangan Provinsi Jambi adalah satu persekutuan jemaat dan satu persekutuan resort yang disebut resort persiapan Jambi. Kedua, dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka HKIP penerangan Jambi tidak lagi dilayani oleh HKIP Resort Pekanbaru. Yang ketiga, apabila ada kekeliruan di kemudian hari dalam pengambilan keputusan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dikeluarkan di Pematang Siantar pada tanggal 30 Juli 2025. Pimpinan Pusat HKIP Bishop Pendeta Lindu Tambunan STHMM, Sekjen Pendeta Tarida Seregar STH. Tembusan 1. Majelis Resort HKIP Persiapan Resort Jambi. Pimpinan Pusat Huriah Kristen Indonesia Protestan HKIP. Surat keputusan pimpinan pusat nomor 71 SK PP HKIP 2025 tentang resort persiapan HKIP Jambi. Menimbang perlu untuk mengembangkan pelayanan di Jambi, memperhatikan tata gereja HKIP bab 6 pasal 6. Kedua, PRT HKIP bab 4 pasal 18 ayat 3 memutuskan menetapkan jemaat persiapan HKIP penerangan Provinsi Jambi adalah satu persekutuan jemaat dan satu persekutuan resort yang disebut resort persiapan Jambi. Yang kedua, dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka HKIP penerangan Jambi tidak lagi dilayani oleh HKIP Resort Pekanbaru. Palas. Ketiga, apabila ada kekeliruan di kemudian hari dalam pengambilan keputusan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Dikeluarkan di Pematang Siantar tanggal 30 Juli 2025. Pimpinan Pusat Bishop Pendeta Lindu Tambunan STH, Sekjen Pendeta Tarida Seregar STH. Tembusan Majelis Jemaat Persiapan HKIP Penerangan Jambi. Pimpinan Pusat Huriah Kristen Indonesia Protestan HKIP nomor 74 SP PP HKIP 7 2025 lampiran 1 berkas pemberitahuan kepada yang terhormat Majelis Resort HKIP Persiapan Resort Jambi di tempat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat ini kami memberitahukan bahwasanya jemaat persiapan HKIP Penerangan Jambi pada rapat Majelis Pusat dan Pimpinan Pusat HKIP tanggal 9 Juni 2025 telah ditetapkan dalam lingkup pelayanan HKIP Resort Persiapan Jambi. Hal tersebut untuk mengembangkan pelayanan HKIP di Jambi.
Oleh karena itu, jika selama ini HKIP persiapan penerangan Jambi dilayani oleh Resort Pekanbaru dengan dikeluarkannya SK Pimpinan Pusat HKIP nomor 71 SK PP HKIP 7/2025 tentang Resort Persiapan HKIP Jambi, maka pelayanan di HKIP Persiapan Jambi dilaksanakan oleh HKIP Resort Persiapan Jambi dan SK nomor 65 garing SK garing PP titik HKIP 7/2024 tentang persekutuan jemaat HKIP penerangan tidak berlaku lagi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pimpinan Pusat HKIP Bishop Pendeta Lindu Tambunan STH MM, Sekjen Pendeta Darida Serega STH. Pimpinan Pusat Korea Kristen Indonesia Protestan HKIP nomor 72 garing PP garing HKIP 7/2025 lampiran 1 berkas perihal pemberitahuan Pematang Siantar 31 Juli 2025 kepada yang terhormat Majelis Resort HKIP Persiapan Resort Jambi di tempat. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat ini kami memberitahukan kepada HKIP Persiapan Resort Jambi bahwasanya gaji pokok pendeta Rp1.650.000 dan tunjangan kesehatan BPJS Kesehatan kelas 3 dan tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi resort yang bersangkutan. Demikian surat ini kami perbuat untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Pimpinan Pusat HKIP Bishop Pendeta Lindu Tambunan STH FM, Sekjen Pendeta Darida Serega STH. Pimpinan Pusat Korea Kristen Indonesia Protestan HKIP, Surat Keputusan Pimpinan Pusat nomor 75 garing SK titik PDT garing PP titik HKIP 8/2025 tentang pelayanan sebagai pendeta resort menimbang dipandang perlu membuat suatu keputusan tentang hal pelayanan pendeta resort yang ditugaskan melayani sebagai pendeta resort di HKIP Resort Persiapan Jambi, mengingat 1. Tata Gereja HKIP bab 9 pasal 11. Kedua, PRT HKIP bab 2 pasal 8 ayat 5 dan bab 6 pasal 28 poin G. Memperhatikan hasil rapat Majelis Pusat HKIP dan Pimpinan Pusat HKIP yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2025 di Pematang Siantar, membaca Surat Keputusan Pimpinan Pusat nomor 67 garing S.K PDT garing PP titik HKIP angka Romawi 6 2025 tentang penahbisan pendeta HKIP memutuskan menetapkan pertama, terhitung tanggal 10 Agustus 2025 Saudara Pendeta Kriston Sinaga STH ditugaskan dan ditetapkan untuk melayani di HKIP Resort Persiapan Jambi. Kedua, demikian surat keputusan ini dikeluarkan untuk pelaksanaannya. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Dikeluarkan di Pematang Siantar pada tanggal 1 Agustus 2025. Pimpinan Pusat HKIP Bishop Pendeta Lindu Tambunan STH MM, Sekjen Pendeta Darida Serega STH. Soal 5 titik nama salidita adong tambahan musena sugur sen keluar dari inang Lesti segala ala kurang sehat yang aku kasih Lesti demam mohon kita bawa dalam doa dan Lesti sembuh dan bisa ke sekolah besok pagi. Yang kedua, keluarga Amang Asrai yang berpencita beberapa hari yang lalu anak kita Marcel dirawat di rumah sakit DKT karena demam tinggi. Tadi malam sudah kembali ke rumah untuk pemulihannya. Mari kita bawa di dalam doa.
berkat Tuhan yang pertama untuk kesembuhan Marcel. Yang ketiga dari Nyonya B. Manurung, Inang Situa Etimuru Sitorus, mengucap syukur kepada Tuhan untuk ulang tahun anak kita Mordecai Manurung yang ke-24 tahun pas hari ini. Dan keluarga juga memohon untuk kita bawakan di dalam doa karena anak kita, guru kita Serna sudah resign dari tempat kerja yang tempuh hari di apotik. Dia ada masukkan lamaran di Presko. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan ada panggilan untuk kerja buat anak kita. Apabila ada penulisan yang salah, yang kurang berkenan di dalam jumlah pilihan bulanan atau ucapan syukur atau hal apapun di dalam jumlah keuangan yang tertera pada laporan kita hari ini, cepat dikoordinasi kepada kami atau pengatur kita untuk segera kita perbaiki untuk hari yang selanjutnya. Kita bersatu di dalam doa. Ayat 5 hingga ayat 11. Mari Bapak Ibu dan mudah-mudi kita bacakan secara responsorial. Kami akan membacakan ayat yang pertama atau ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama seperti kelakuannya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan. Bersyukur tetap di hari ini kita bisa mengikuti ibadah, membawa persembahan kita yang termahal yaitu diri kita untuk mendapat pembekalan yang lebih maksimal dengan iman kita yang sedikit. Tema ibadah kita hari ini menjadi manusia baru di dalam Kristus atau gabejolma naik baru di bagasan Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, melihat daripada tema ibadah kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, ada kisah atau cerita yang pernah kejadian di arah Sumatera Utara. Antara lain ini bisa menjadi suatu hal yang bisa menggambarkan kemana arah
dan bagaimana sebenarnya yang menjadi manusia yang baru ini tadi. Ada seorang bapak yang mempunyai putra-putri 5 orang. Mulai dari berkeluarga, mulai belum punya anak, dan mulai dari masih muda sampai berkeluarga, apa boleh buat? Pekerjaan bapak ini, maaf, hanya mencuri. Tidak ada pekerjaan yang lain yang dia lakukan, tetapi sampai mempunyai 5 putra putri, keluarga ini hanya bisa hidup atas perjuangan istrinya, dan dia bisa dikatakan seperti kurang menghiraukan dan kurang bertanggung jawab. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesudah anaknya begitu besar, putri pertama dan putri kedua pergi merantau ke negeri jauh, dan sampai ada hampir 4 tahun tidak pulang ke kampung. Begitu jenuh anak-anaknya melihat daripada pekerjaan bapaknya yang selalu melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, begitu juga tidak sesuai dengan kebenaran manusia. Di suatu saat Bapak Ibu, ada rencana anaknya yang paling besar, anak gadisnya yang paling besar, sudah 4 tahun tidak pulang. Pulanglah ke kampung itu tadi, dan dari tempat jauh bapaknya itu tadi, atau bapak ini tadi, selalu memikirkan hal-hal dari mana untuk dapat uang supaya saya bisa merebutkan. Suatu ketika Bapak Ibu, dia merapat ke suatu terminal, ke suatu tempat, dan dilihatlah seseorang yang membawa tas yang agak bagus, ditariknya, dan ada di tenteng suatu tas yang agak kecil. Dengan secepatnya, begitu ada waktu sedikit saat mobil berpapasan, di sini bapak ini langsung berlari dan merampas tas yang ditenteng anak gadis yang baru sampai turun dari bus itu tadi. Begitu dapat ini Bapak Ibu, dia langsung berlari ke arah hutan-hutan yang tidak ada orang. Dan di tempat itu karena dia sudah terbiasa, langsung membuka tas ini tadi, tanpa menghiraukan, hanya melihat ada atau tidak emas dan uang di tas itu tadi. Ternyata perhiasan tidak ada, yang ada di situ ada uang 1 kepok senilai 4 jutaan yang diikat dengan bagus. Tas ini pun dilemparkan jauh ke hutan-hutan itu, dan dia pun dengan jalan santai dan laju pergi ke tempat biasa dia berkumpul dengan kawan-kawannya sambil mabuk-mabukan. Setengah malam Bapak Ibu, dia pulang ke rumah, sudah contoh seperti bagaimana orang yang melupa. Diketok rumah dan dibuka. Dilihatlah di rumahnya itu anaknya yang meraung-raung menangis, dan selalu dikuatkan oleh ibu kandungnya atau istri daripada bapak kita. Maka dia dengan oyengnya, "Kenapa kau nak? Kapan kau sampai? Apa kau bawa nak?" Di situ anaknya itu langsung memeluk bapaknya. "Mak, Pak, saya pulang dan di terminal tadi saya dicopet orang." "Dicopet di mana?" "Saya begitu turun dari bus tadi, bus yang datang dari arah Jawa, saya turun di situ, saya berjalan mau ngambil bus ke rumah kita ini, angkot yang mau membawa saya ke rumah ini, di situ langsung saya dicopet seseorang." "Siapa yang mencopet nak? Tas kau sebesar apa?" "Sebesar ini." "Jadi apa yang hilang?"
uang yang saya ikat di situ tadi Pak, ada nilainya 4 juta. Di saat itu Bapak Ibu, bapak ini betul-betul muka merah dan tidak bisa lagi melihat air mata anaknya, dan dia pun langsung berbelok keluar. Di situ dia mengatakan, ini hal yang paling saya tidak mau. Ngadaro tak diau dan lek kudo HP nah utak kunak piningani hebeng tas nigel lek kudo HP nah buat itu. Di situ dia Bapak Ibu langsung berjanji, saya tidak mau lagi mencuri. Saya tidak mau mencuri lagi mulai detik ini, dan saya akan berubah hidup saya mulai dari malam ini. Karena begitu saya habiskan uang itu tadi berpoya-poya dengan kawan-kawan saya mabuk-mabukan di luar sana, rupanya itu mau diserahkan anak saya yaitu ke orang tuanya di saat ini, tapi sudah saya poya-poyakan di warung. Berjanjilah dia di situ Bapak Ibu, berjanji dia bahwa tidak mau lagi mencuri. Tetapi melihat anaknya yang seperti itu, dia tidak buka sama sekali bahwa kronologis dia yang mencuri uang atau tas anaknya itu. Tapi yang dikerjakan besoknya Bapak Ibu, dia mencoba berkumpul lagi, tidak mau lagi dia memikirkan untuk mencuri uang orang atau mencuri barang orang. Tapi apa yang dikerjakan Bapak Ibu? Dia memutar otaknya lagi bagaimana supaya dapat uang dengan cara menipu. Pas di warung itu mereka bertemu dengan orang-orang. Aku penting seng bekas. Aku penting seng bekas. Kira-kira Bapak ada tahu yang jual seng bekas? Ada. Berapa kodi? Saya butuh 5 kodi. Kebenaran ada di dia gudang yang tidak dipakai. Berarti dia tidak mencuri di saat itu lagi pekerjaannya ke depan, tetapi menipu dan berbohong. Di mana ada bekasnya? Sinilah dulu uangnya. Kalau 5 kodi butuh seng itu, bayarlah dulu DP-nya setengah kodi. Jadi besok saya tunjukkan seng itu untuk kamu bawa. Dan dia pun dengan pakai sepeda motornya ditunjukkan gudang orang di hutan-hutan yang sudah lama tidak dipakai. Itulah sengnya, ambillah. Dia tidak mau lagi mencuri, tetapi berbohong dan menipu. Artinya Bapak Ibu, hal yang dikerjakan Bapak itu tadi berbeda menjadi suatu kehidupan yang baru seperti yang diuraikan di dalam khotbah kita saat ini. Paulus terhadap jemaat Kolose menjelaskan, memberikan suatu rangkaian supaya tetap bisa menjadi hidup baru, tetapi bukan hidup yang baru, perubahan seperti halnya Bapak itu tadi yang pekerjaannya berubah menjadi hidup baru, tidak mau lagi mencuri tetapi menjadi seorang penipu. Seperti yang dikatakan tadi Bapak Ibu, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita lihat dalam kondisinya, apalagi di zaman teknologi sekarang, hal-hal ini sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh yang hanya memikirkan duniawi. Dan sudah banyak ini merasakan bahwa sudah banyak ini mereka membayangkan tidak itu dosa karena sudah latah kejadian di mana-mana. Makanya dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Fokus Bapak Ibu dan Budi, kalau kita jalani satu hari satu malam, mungkin yang kita lewati hari-hari itu hanya memikirkan dan membayangkan dan memperdulikan hal yang menyangkut dengan duniawi. Apakah ini menjadi suatu yang dikatakan hidup yang benar ataupun hidup baru yang sesuai dengan di dalam Kristus? Tidak. Tetapi ada hal-hal yang dipertegas bagaimana syarat-syarat menjadi hidup baru bersama dengan Kristus. Memang
di nats yang kita bacakan ini tadi tidak diuraikan dari ini. Tetapi kalau kita melangkah ataupun kembali ke belakang di ayat 2 di khotbah kita ini, di Kolose 3 ayat 2 ke belakang ini dikatakan di situ syarat menjadi hidup baru di dalam Kristus adalah yang pertama sekali dibaptis. Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu yang menjadi persyaratan yang pertama supaya menjadi hidup yang baru bersama Kristus. Kalau kita lihat, semua kita yang ada di gereja ini sudah dibaptis. Artinya, mengapa dibaptis? Bahwa kita bukan hanya milik Bapak, milik tulang, milik opung, atau milik mama kita, dan milik daripada saudara kita. Dengan dibaptisnya kita di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berarti kita sudah ikut milik Allah. Kita sudah ikut menjadi milik Kristus. Itu yang pertama sekali Bapak Ibu, menjadi suatu syarat yang dikatakan itu menjadi hidup baru di dalam Kristus. Yang kedua, hidupnya tetap tegak di dalam iman atau di dalam Kristus. Kita lihat di baru-baru ini kondisi-kondisi yang membuat demo di berbagai tempat, kondisi kenyamanan yang terganggu. Hal ini dikatakan menjadi suatu acuan kepada kita. Mengapa di tempat yang lain ada yang terganggu beribadah, banyak yang ribut di mana-mana, dan Paulus menegaskan ke jemaat Kolose supaya diperlihatkan itu bahwa dalam posisinya mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan daripada Abraham, dan mungkin dan tidak mau kami untuk selalu hidup baru bersama dengan dia. Apa kata di dalam konteks ini Bapak Ibu? Yang diarahkan dengan kekerasan jiwa Yahudi dalam vokal ini mengarahkan menjadi hidup yang baru, hidup tegak dan tetap di dalam iman atau di dalam Kristus, diartikan menjadi suatu syarat menjadi hidup yang baru. Ya, kadang Bapak Ibu, kita juga pasti merasakan rasa terombang-ambing, rasa pusing, rasa yang tidak nyaman karena banyaknya pergumulan. Saya yakin kita pasti mengalami. Tetapi firman Tuhan di dalam nas hari ini mengatakan menjadi hidup baru itu tadi harus tegak teguh di dalam Kristus. Yang ketiga, berakar di dalam Kristus. Diibaratkan Bapak Ibu, kita sudah menjadi milik Kristus dengan kita sudah dibaptis. Apakah kita dibentuk atau dikatakan sebentuk tanaman? Apakah tanaman kita ini berakar? Apakah iman kita itu berakar? Apakah cuma daunnya yang tinggi, akarnya tidak dalam? Begitu datang godaan, begitu datang cobaan, maka pohon itu pun akan tumbang. Paulus mempertegas terhadap jemaat Kolose, dan di sini firman Tuhan ini mempertegas dengan kita supaya berakarlah, bertumbuh dan berakarlah dengan bagus kalau mau menjadi hidup baru dengan Kristus. Coba kita lihat atau kita praktekkan. Kita tanam contohnya satu batang mangga. Begitu tumbuh selama 3 bulan, buka lagi, pindahkan lagi tanam di tempat yang lain. 3 bulan lagi sudah hampir bertumbuh, pindahkan lagi ke tempat yang lain. Ini bukan berakar yang bagus. Ini bukan
pohon yang bagus. Dan itu bukan menjadi suatu contoh yang hidup baru. Di sini dia sudah tumbuh, buka lagi supaya hidup baru lagi dia di sana. Maka itu bukan menjadi syarat menjadi hidup baru. Yang keempat, berkembang, bertumbuh, dan tetap di dalam iman. Berkembang, bertumbuh, dan teguh di dalam iman, itu di dalam konteks yang sebenarnya menjadi seseorang yang dikatakan sudah menjadi hidup yang baru. Tadi Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan warta jemaat. Secara pribadi, saya juga begitu terharu dan sulit membayangkan dengan keteguhan iman daripada jemaat-jemaat HKIP Penerangan. Tuhan menjawab, Tuhan memberikan supaya hidup jemaat yang ada di HKIP Penerangan menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Itu yang tidak bisa secara pribadi saya bayangkan, bagaimana supaya bertumbuh iman itu tadi. Karena saya betul merasa sedih, betul menangis berhari-hari mendengarkan kata-kata orang yang tadinya jemaat kita di sini tidak bertumbuh iman saya di sini. Dan kata-kata ini saya dengarkan dari orang lain. Apakah yang mau dicari dan apa yang mau direbut dengan oknum yang berani berkata seperti itu? Andaikan bertemu dengan saya dikatakan seperti itu, saya lihat kamu di mana iman bertumbuh dan saya saksikan bagaimana kehebatanmu di dalam iman. Tetapi dari orang-orang lain. Tuhan, hari ini juga dari malam sampai jam 8 tata ibadah kita sudah selesai melalui admin pusat. Polres Amang ini supaya dikeluarkan besok. Aduh, warga jemaat sudah selesai ini. Bagaimana dengan ini? Ini bisa menjadi suatu hal yang kurang pas. Maaf Amang, karena ada kesibukan yang satu hari ini dengan besok dengan staf pusat datang dari beberapa TV tadi untuk memberikan suatu konfirmasi mereka, sehingga lupa mengirimkan. Tetapi Amang, tolong agar warta ini dibacakan besok, karena ini berlaku untuk tanggal 10 bulan Agustus. Saya melihat dan membaca luar biasa anugerah Tuhan, luar biasa cara Tuhan, luar biasa kebijakan yang Tuhan berikan kepada kita di momennya menjadi hidup yang baru ini menjadi tema seluruh nasional, menjadi suatu hal yang membuat semangat untuk semakin menjadi teguh di dalam iman terhadap jemaat HKIP Penerangan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang keenam, bersyukur. Mau bersyukur dan tetap bersyukur. Makroha maulia. Terkadang hal-hal di zaman ini saya juga karena termasuk ikut juga pegiat-pegiat medsos, saya sering geleng-geleng kepala karena mendengarkan statement-statement orang dengan memakai bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang pantang, dan kalau saya merasa itu sudah merupakan bahasa dosa yang dipublikasikan melalui umum di medsos. Tetapi saya bertanya, dia yang berkata hanya yang satu itu yang mulai pagi sampai sore mungkin ratusan kali dikatakan, tetapi itu yang dapat uang banyak. Apakah dia ini masih takut akan dosa? Jadi sering saya seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini yang dipertegas, bagaimana supaya dengan gaya hidup kita, karakter kita di setiap hari,
supaya menjadi hidup yang baru bersama Kristus, biarlah mereka dapat uang atau dapat kekayaan dengan memakai bahasa-bahasa yang kotor di akun mereka di TikTok ataupun di Facebook atau di mana. Tetapi Tuhan berkehendak melalui firman ini dikatakan, satu tubuhlah dengan Kristus, hiduplah yang baru bersama dengan Kristus. Yang ketujuh, dipertegas kembali, carilah perkara yang di atas. Semakin diikat kita Bapak Ibu, semakin dirangkul atas firman Tuhan saat ini, kita memikirkan, kita mensesuaikan perkara-perkara yang di atas, jangan hanya perkara yang di dalam hidup kita sekarang. Karena terkadang kita juga mendengarkan kabar saja sudah bingung, sudah ikut-ikutan stres, begitu menumpuknya hartanya, begitu banyaknya tanahnya, begitu banyaknya kekayaannya, tetapi bisa menjadi pertikaian terhadap orang yang lain. Karena tidak ada yang bisa dibawa, tidak ada yang sempat dikumpulkan untuk dibagi-bagikan. Di sini dikatakan, carilah perkara yang di atas, jangan hanya perkara yang di bawah. Yang kesembilan Bapak Ibu, bagaimana yang sangat-sangat dibutuhkan menjadi manusia baru di dalam Kristus, jangan berbohong. Mari jangan berbohong. Karena kebohongan itu begitu gampang kita laksanakan untuk meraih hal-hal di dalam kehidupan ini tadi, termasuk melalui akamanai, melalui mergabus do nomor. Mergabus do kita nama baik halakan gede naik marpeka. Mergabus kita nama baik halakan gede berdosa. Himbauan firman Tuhan saat ini kepada kita Bapak Ibu yang disampaikan oleh Paulus terhadap jemaat Kolose sampai juga kepada kita, menjadi manusia yang baru, jangan kita berbohong. Karena Tuhan sangat tahu dan kita tahu bahwa kita berbohong atau tidak. Menjadi syarat menjadi hidup baru bersama dengan Kristus, ini sangat-sangat penting. Dan yang ke-10, menghidupi hidup Kristus. Apakah kita sudah menghidupi hidup Kristus? Atau apakah Kristus sudah hidup di dalam hati kita? Jikalau terjadi selalu kita bertemu dengan kawan, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara-saudara kita satu gereja, bertemu dengan saudara-saudara kita di rumah, selalu marah. Khotbah kita hari ini membuatkan suatu penegasan, jangan merangkul suatu kondisi yang biasa dilaksanakan selama ini, selalu marah dengan seluruh pekerjaan. Dan jangan hanya kita marah, jangan membuat orang marah. Itulah ciri-ciri orang yang hidup baru bersama dengan Kristus. Kembali Bapak Ibu, dikatakan Martin Luther di suatu rangkaian yang tegas, dia mengatakan gereja yang berkembang adalah gereja yang tetap mempunyai perubahan dan perubahan untuk kebaikan. Gereja yang hidup ialah gereja yang terus-menerus diperbaharui. Mari kita semakin memanjatkan doa kepada Yesus, dan biarlah kita menjadi hidup yang baru, tidak pembohong lagi, tidak pemarat lagi, tidak penipu lagi, dan tidak pencuri lagi, merupakan suatu janji iman kita di saat ini ketika firman Tuhan telah menyentuh kita. Semoga seluruh jemaat
HKIP Penerangan yang sudah dinobatkan menjadi resort persiapan. Tuhan berkati dan menjadi jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, karena sudah menjadi jemaat yang manusia yang baru di dalam Kristus. Doa dan harapan kita, Tuhan semakin memberkati kita semua. Kita nyanyikan setelah mendengar. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam hidup kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kami. Kami yang di surga, Kristus nama-Mu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Agar kita membawa damai sejahtera yang dari Tuhan dan membawa berkat, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.